Kata lawyernya SS, aneh ngaco katanya. Justru yang minta damai itu lawyernya si Bopeng, minta tolong sampein ke penyidik. Nah, orang dia yang jadi terlapor, kenapa SS yang minta maaf? Kan sinting. Sama tuh dengan laporannya Andreas Situmkir di Medan, dia yang tersangka, dia yang minta damai, dia yang tersangka, dia yang nyuruh si Andreas minta damai. Kan nggak ada itu faktanya itu ya. Netizen jangan mau dibodoh-bodohin sama si Bopeng. Stres dia. Orang dia aja udah maki dia di si jutaan puluhan juta Republik Indonesia dibuka kalau dia penipu pemeras. Ngapain dia yang minta maaf? Nggak ada itu, nggak ada si SS minta maaf sama si Bopeng. Yang ada si Bopeng, lawyernya si Bopeng ngomong sama penyidik katanya gimana caranya minta maaf sama SS. Nah, kalau Bang Sembiring, ya gimana ya, suruh aja dia minta maaf, bikin surat sendiri kalau mau. Tapi kayaknya SS nggak mau gitu. Sinting lah dia mah, netizen jangan dipercaya. Dia yang minta maaf, dia yang kubu dia yang minta maaf, kenapa di arah sintingnya. Sama tuh dengan ke Andreas, aku yang ada dia minta saham sama orang-orang yang mau disikat sama dia itu bener. Cuman aku tuh nggak mau aja ngasih tahu siapa owner-owner klinik yang owner-owner skincare yang sudah ngasih bocoran ke aku, karena aku nggak mau nanti disikat lagi sama si Bopeng. Yang pasti aku tahu siapa aja yang diperes sama dia ya. Makanya sumpah Al-Quran dia itu udah cocok banget. Sekarang dia begini hidupnya, mikirin kasus terus. Ntar ke PMJ, ntar kemana, nggak ada ngurusin pasien. Sampai dikutuk nggak punya pasien. Aku rasa semua orang juga nggak ada yang mau dipegang sama orang ODGJ mukanya ya. Satu, udah kelihatan dia nggak waras. Kedua, mukanya aja bopengan. Gimana dia mau jadi dokter yang bisa ngebikin bagus muka orang, guys. Skincarenya busuk, ditarik. Ya itu dia juga nggak boleh. Kata dia kan, dia manggil si Miss Gosip, si Dugong ngelaporin skincare yang udah padahal NA-nya udah diganti dan isinya bagus. Tetap aja Bopeng nggak boleh pakai nama yang sama dengan NA baru. Emang toul ya. Sebagai pelakor udah nggak ada lagi yang mau dilaporin ya. Sebagai pelakor dia nggak ada lagi yang mau dilaporin karena itu fakta. Ya aku ada di DM sama keluarga yang dia pernah dilaporin karena KDRT. Emang dia pelakor, guys. Dia pelakor ya. Dia pelakor, teriak pelakor. Biasanya KDRT itu perempuan di KDRT sama laki-laki. Ini mah dia yang dia yang KDRT. Orang paling sibuk dia sekarang. Iya, sibuk bener. Hari ini dia pasti ke PMJ lagi tuh. Kan sekarang dia udah gak jadi dokter. Dia mau jadi security PMJ. Terus masa lalu mau gimana? Masa laluku mah nggak gimana. Masa lalu aku mah sempurna ya, sempurna masa lalu aku mah sempurna. Coba kalian cari aja Google, ada nggak aku bercerai minta nafkah idah berkali-kali? Nggak ada. Ada nggak perempuan yang bilang teriak-teriak, suaminya diambil orang? Nggak ada. Jadi si Bopeng ini cuman dia yang kepengen nyamain ya, nggak akan bisa sama. Dari penampilan aja muka aku nggak muka aku nggak Bopeng, pokoknya aku sikat dia ya. Dia itu yang pelakor, guys. Tapi kamu Hamidun duluan itu kan kata si Bopeng karena dia mandul. Aku menikah itu 2000, jauh sebelum aku Hamidun ya, nggak usah dijabanin. Yang penting aku tidak pernah punya anak haram ya. Kalau si Bopeng mah nggak mau anak dikandung sama dia karena punya ibu haram. Nggak ada, guys, aku mah nggak ada. Itu jahat banget ya. Aku tuh harus menurunkan levelku biar si Bopeng ini ngerti gitu. Bukan dia doang yang bisa nyampah mulutnya, aku juga bisa. Nya loba edan si Bopeng isuk-isuk. Nggak ada tuh, kalau di Google aja, Google-nya bukan Google gosip ya, Google berita negara, berita yang dikeluarkan oleh negara ya. Segala nista banget, segala minta hadiah ulang tahun dimasukin ke dalam gugatan. Nggak ada harga diri dia. Hadiah ulang tahun, nafkah idah, uang najis.
Tijen ya. Kalau kita sudah bercerai itu sudah tidak menginginkan apapun lagi, sudah tidak menginginkan dirinya, sudah tidak menginginkan cintanya apalagi. Jadi bila perlu harta yang dihasilkan bersama aja ditinggalin. Ditinggalin. Kalau si Bopeng beda, say. Lucu, iya lucu. Cobalah kalian. Uang Mister J nggak berani bacanya. Iya Mister J, saking nggak ada harga dirinya tuh dia. Nggak ada guys, cobalah kalian cari ya. Untuk menghadiahi diri sendiri aja harus digugat, harus masukin ke dalam gugatan. Najis. Start sama mulai gimana ya? Start sama mulai sama lah ya, namanya juga mengolok-ngolok si Bopeng. Aku mending nggak pakai lipstick, aku pakai Vaseline. Promoin Vaseline. Kasian banget, pantesan emang Pak kasian. Katanya yang bisa membuktikan Bopeng pakai buzzer, nggak usah bisa membuktikan, itu bentar lagi di Bandung di sidang ya. Sebentar lagi di Bandung di sidang si Bopeng itu setor video-video yang harus ngebagus-bagusin dia. Itu harus ngebagus-bagusin dia biar di ads. Berarti apa? Yang dibagus-bagusin berita-berita bagus di sosmed itu dibayar dia, guys. Itu dari mulut pengakuan buzzer yang ketakong ya. Udahlah, biarin aja dia mah nggak. Sekarang dia nggak mau ngaku apapun, iyain aja ya. Faktanya dia mandul, udah itu aja. Yang fakta aja ya. Iya, kliniknya kumuh banget. Terus ada lagi nih yang bilang, emang iya Kak Fitri minta 30% sama Reza. Aku mah bukan fakir pemeras kayak si Bopeng, guys. Aku mah kalau nolong orang sampai gepeng. Ya, aku mah nggak sudi cari-cari uang begitu dari kesusahan orang lain. Orang Reza aja liburan aku yang bayarin. Sinting itu kan kemarin udah ditelepon Rezanya. Dia sendiri yang ngaku. Gimana Kak Fitri minta saham 30%, aku aja liburan yang bayarin Kak Fitri. Aku mah kalau udah nganggap orang adik, aku tuh kalau udah nganggap orang adik, kalau pergi-pergi pasti kakaknya yang bayarin gitu. Nggak ada hal yang perlu nggak ada hal yang perlu dispesialin, emang begitu. Emang dasarnya dia iri. Iya memang bener. Udah jangan nanya si Bopeng lagi, si Bopeng udah gak ada ambilan guys, di atasnya sampah tuh. Bufi cepet sikat si Bopeng sampai terbuka kedoknya. Sudah terbuka. Dia yang pakai Al-Quran di atas kepala. Tidak ada maksud. Fakta kan kalau dia itu dibayar. Fakta kan kalau dia nggak dibayar nggak mau nge-review, nggak mau ngebagus-bagusin produk orang walaupun udah dia cek lab bagus. Emang sinting dia. Mudah-mudahan azab semakin bertambah terhadap dirinya. Kalau azab dia dipermalukan kan udah ya, dibuka udah ya, terbuka kalau dia itu dibayar. Iya benar, tadinya aku kurang suka, ternyata Kak beneran akan muncul dengan sendirinya. Betul, akan muncul dengan sendirinya. Pokoknya kita semua masyarakat yang mau nggak ada penjahat cyber, nggak ada penjahat dunia maya, harus sama-sama bersatu ya. Harus sama-sama bersatu sampai si Bopeng ini baju oren. Bentar lagi dia baju oren. Ya, bentar lagi dia baju oren, guys. Kalian liatin aja. Fanfestnya Cici boleh dong follow fanfestnya dia, katanya aku baju oren. Dari mana aku baju oren, guys? Dia yang tersangka ITE aja 2 santai, apalagi aku. Ya apalagi aku yang dia harus takutin itu laporan Miss Gosip laporan Miss Gosip sama laporan Richard Lee. Karena pasal walaupun dia pencemaran nama baik, Richard Lee itu hukumannya di atas 4 tahun. Nepos mah dipanggil polisi males datang, nggak akan datang Nepos. Si Bopeng kan begitu. Minta katanya dijemput kan, minta didatengin, ya sama lah, namanya juga lagi mirroring, sama lah. Emang dia doang yang bisa begitu? Bisa guys, bisa. Keren Kak, lanjut.
Lanjut pasti. Gelangnya bagus ya, terima kasih. Si Bopeng belum nyampe ya, uang pemerasannya belum bisa beli begini ya. Baru bisa yang kecil-kecil lah gitu. Belum nyampe beli begini nih si Bopeng. Baru mampu ganti wallpaper kliniknya kali. Jadi gitu ya guys ya, aku mau mengklarifikasi jadi jubir orang-orang yang melaporkan si Bopeng ya. Kalau nggak bener SS itu minta damai sama dia ya. Yang bener itu lawyernya si Bopeng ngomong sama penyidik gimana caranya minta damai sama SS. Nah dia itu harus tanya sama lawyernya. Lawyernya udah males kali sama dia guys. Ya itu faktanya sama. Ya sama yang di Medan si Bokir yang disuruh bayar dia, orang dia yang jadi tersangka, kenapa si Bokir yang harus yang harus bayar sama dia? Itu hanya bisa diucapkan oleh orang tidak waras ya.